Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Kama, kembali lagi bersama saya Alika Gita Putri Wahyudi. Pada wawancara kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru di Madrasah Karya Madani, Ibu Resa Alfiani. Selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat siang. Untuk wawancara kali ini saya akan membahas tentang bahayanya medsos bagi remaja. Nah, sebelumnya Ibu, menurut tanggapan Ibu, bagaimana sih medsos saat ini? Ya, jadi tanggapan saya untuk medsos saat ini, tapi sedikit flashback ke belakang ya, zaman saya sekolah dulu, aliyah dulu, ngalamin namanya awal-awal Facebook gitu ya, kalau Friendster gak ngalamin. Itu merasa bangga kayak, wow, gue punya Facebook gitu ya, sementara ada teman-teman yang emang belum punya. Walaupun saat itu juga daftar Facebook juga didaftarin sama temen dan pakai nomor HP gitu ya. Pokoknya HP-nya masih Nokia, pokoknya ya HP-HP zaman dulu lah, tapi alhamdulillah punya medsos. Terus kalau kita merenung lagi perjalanan waktu kesini luar biasa sekali ya. Sangat berkembang, sangat variatif, sangat luar biasa perkembangannya, bahkan akses yang namanya medsos tuh ya udah bukan barang aneh lah. Kalau dulu kan zaman saya masih sedikit ya, masih hitungan gitu. Karena di desa ya, nggak tahu kalau remaja-remaja di kota mah gitu ya. Cuman untuk orang-orang yang tinggal di pedesaan gitu itu dulu ya sesuatu yang wow gitu ya, punya yang Facebook. Luar biasa. Iya gitu. Nah sekarang mah kayaknya udah biasa lah orang punya medsos. Anak-anak juga sekarang kan sama orang tuanya dari mulai kehamilan udah dibikinin IG-nya gitu ya. Itu kan hal-hal yang luar biasa ya, yang bahkan sekarang tuh kan orang tuh nyari uang juga di medsos gitu. Apalagi setelah COVID era, pandemi era, itu betul-betul yang namanya media sosial betul-betul menjadi jalan untuk orang-orang mendapatkan kesempatan, dapat uang, dapat hal-hal baru yang betul-betul wah itu luar biasa gitu ya. Jadi dari keterbatasan beberapa tahun kemarin kayaknya justru semakin pesat media sosial itu, karena ya betul-betul menjadi ladang dan juga menjadi sarana orang-orang tuh buat segalanya tuh di situ ya, curhat mah karena stres ya, nyari uang, nyari penghasilan dan lain-lain lah gitu. Jadi memang karena mengalami zaman 2000-an ke sana, jadi memang kalau kita renungkan, wah luar biasa pesat sekali, begitu sih tanggapannya. Baik, lalu menurut Ibu, apakah bermedsos itu ada batasan usianya apa tidak? Ya, tentunya ada. Tapi karena di sini temanya tentang remaja ya, kita cari tahu dulu remaja itu apa sih. Remaja itu kan masa transisi, masa peralihan seorang anak gitu ya menuju ke dewasa. Ada remaja mungkin bilangnya bisa teenager gitu yang belasan tahun, tapi ternyata menurut BKKBN remaja itu range dari usia 10 sampai 24 tahun teman-teman ternyata. Nah tentunya ini dibagi 3 juga, ada remaja awal, tengah, dan akhir. Remaja awal itu mungkin kisaran SMP lah, 10 sampai 14 tahun mungkin. SD kelas 6 mungkin ya, 12, 10, 11, 12 gitu ya. Nah untuk remaja tengahnya itu dari 15 sampai 17 sekitar itu. Nah untuk remaja akhir itu berarti dari 18 sampai 21 atau 24 tahun lah begitu. Nah kalau kita telaah lebih dalam lagi, setelah dicari-cari ternyata aturan bermain media sosial ya, khususnya bukan gadget, bukan internet, itu ternyata Facebook, Twitter, IG itu ternyata memberlakukan juga loh. Ketika mau buat akun ada aturan 13 tahun, karena kalau dikurang dari itu ya itu kan harus ada orang dewasa lah ya. Artinya kita penanggung jawab, misalnya mau bikin akun anak 2 tahun itu ternyata tidak bisa. Justru dari 13 tahun baru diperbolehkan untuk diakses lah begitu ya, maksudnya amannya begitu. Dan ternyata kalau dipikir-pikir ya juga, untuk apa sih anak-anak kecil TK main medsos sendiri kan itu kurang aman lah gitu. Kita kalau usia 13 tahun memang itu masih sangat butuh pengawasannya. Usia SMP bagusnya memang terus didampingi oleh orang tua, karena
namanya media sosial itu kan cakupannya luas, luar negeri gitu ya, global, bukan hanya nasional se-Indonesia gitu. Jadi sama saja, walaupun 13 sudah bisa, tetap sebisa mungkin kalau menurut saya orang tua juga harus tahu dia main medsosnya apa aja, akunnya apa, siapa yang di follow, siapa yang memollow, berteman dengan siapa, apa yang diupload gitu ya, apa konten-konten apa yang mungkin dia buat gitu. Itu harus orang tuh harus tahu kalau menurut saya. Jadi kalau ada pertanyaan dari usia berapa, ternyata dari 13 tahun diperbolehkan, tapi tetap harus dengan kontrol orang tua begitu. Baik, lalu menurut Ibu, apakah remaja diberikan kebebasan dalam bermedia sosial? Remaja bebas gak sih main medsos? Coba Lika main medsos dari Ibu tanya dari kelas berapa kira-kira? Kira-kira kalau saya ingat Alika ya dari MTS ya, usia ya. Kelas 7-an. Apa medsos apa yang pertama kali Lika punya? Instagram. IG, oh gitu ya. Bebas gak sih? Sebenarnya bebas gak bebas sih gitu ya. Tadi ya kalau kita lihat kalau 13 tahun misalnya, kalau masih SD ternyata udah punya medsos, SMP kelas 1, tentunya ya itu orang tua harus bijak, betul-betul harus bisa memanage apa ya yang dilakukan anaknya di dalam gadgetnya gitu. Misalnya itu tadi di media sosialnya, dia punya apa harus tahu gitu ta. Nah, kalau bebas tidak bebas mungkin kalau sudah ya menginjak usia 17, 18 itu kan sudah mau ke dewasa ya, remaja akhir. Jadi kayaknya bebas-bebas saja, tapi bebas yang termanage juga. Ya, sekali lagi bebas tidak bebas betul-betul kita harus mengingat juga kebutuhan dan juga prioritas mana yang utama. Tapi tadi ya kembali lagi kalau sudah mungkin SMA itu mah sudah bisa tahu lah gitu ya. Hanya saja memang kalau tidak diingatkan pasti kebablasan kan. Jadi untuk orang yang sudah remaja akhir ya mungkin bebas, tapi bebas termanage begitu. Baik, lalu bagaimana cara menangani remaja yang sudah kecanduan bermedia sosial? Menangani remaja yang sudah kecanduan main medsos ya, kecanduan bermain medsos itu rata-rata ya yang pernah diketahui kayak galau kalau sehari gak buka medsos. Terus mungkin sebetulnya saya juga udah kecanduan karena kadang bangun tidur itu bukan apa-apa tapi ngecek HP kan, ada notif apa sih di WhatsApp, ada apa sih gitu kan. Itu mungkin salah satu hal yang itu bisa disebut kecanduan juga, tapi mungkin lebih parahnya satu, gelisah kalau tidak membuka medsos. Iya, gelisah nggak buka medsos, gelisah kalau nggak update, nggak PAP gitu ya, atau misalnya nggak bikin konten apa itu gelisah. Kalau ada notif buru-buru pengen dibuka dari siapa atau seperti apa. Gelisah saat kok nggak ada yang respon ya, nggak ada yang komen ya, nggak ada yang like ya, itu bisa jadi salah satu unsur kecanduan gitu. Tapi terus bagaimana cara untuk menangani gitu ya ketika mungkin ini khususnya untuk remaja yang memang sudah nggak bisa lepas dari medsos, dikit-dikit buka medsos, lagi belajar curi-curi waktu medsos sambil komenan, sambil apa gitu ya, sambil live, bahkan ya sekarang di TikTok gitu. Live bisa di TikTok dan di mana aja ya, di IG, di Facebook gitu ya. Satu mungkin bisa betul-betul yang pertama banget sadar diri dulu, sadar bahwa kehidupan kita itu bukan hanya di media sosial. Kita punya real life, punya kehidupan asli. Lihat teman sekitar gitu ya. Jadi benar-benar sadar diri dulu, sadar bahwa kita butuh dengan teman-teman nyata kita gitu dibanding dunia media sosial, dunia maya kita gitu. Yang kedua, coba atur waktu. Kita manage, bikin aja schedule time atau misalnya daily activity kita bikin bahwa oh iya setelah sholat maghrib misalnya kita nggak boleh pegang HP dulu deh karena saya udah ngerasa kecanduan banget sih nih. Oke lah nanti aja jam 8 sejam misalnya. Jadi kita atur biar tidak terlalu
ya terus menerus gitu ya, walaupun memang susah ya, apalagi untuk kayak WhatsApp gitu ya, ibu juga memang kayaknya itu kan kita bergelut di sana terus gitu ya. Nah terus yang selanjutnya bisa cari hobi baru menurut saya gitu, tapi rata-rata hobinya di media sosial ya, emang sih medianya hobinya di media sosial, tapi ya nggak apa-apa, mungkin bisa kalau kita punya keinginan untuk pengen yang nggak terlalu bermedsos atau misalnya nggak terlalu yang gadget gitu ya, hobinya apakah itu olahraga atau misalnya hal lain lah gitu ya, walaupun memang sebetulnya itu manfaatnya banyak juga ya, dari misalkan dari olahraga, masak, dijadiin hobi, di-upload juga di medsos, bisa naikin juga ya itu, apalagi kalau udah banyak followers mungkinnya kita bisa menghasilkan. Tapi ya untuk terlepas dari itu ya gitulah, cari sesuatu yang memang kita rasa bisa sedikit mengurangi waktu kita bermain media sosial gitu. Jadi cari-cari hal-hal yang itulah ya. Terus kita bisa juga menghapus aplikasi yang memang mengganggu, membuat kita gelisah, karena gelisah banget gak TikTokan, gelisah banget kalau nggak lihat notif IG, aduh sampai apa ya, terlalu over lah gitu, sampai kehidupan nyata kita terganggu dengan si medsos itu. Jadi kayak belajar lihat notif, belajar scroll dulu apa gitu, mau tidur lilir gitu ya, kalau kata orang Sunda lilir itu kan hanya bangun gitu ya, bangun tengah malam lihat dulu sampai berjam-jam, lupa waktu, lupa istirahat, itu kan terganggu juga ya ke fisik kita juga gitu. Jadi betul harus kalau mau tidak terlalu candu, coba hapus deh sedikit-sedikit aplikasi yang memang mengganggu ya, sangat mengganggu, apalagi kalau sudah terbukti itu betul-betul mengganggu, kayak misalnya kesehatan mata kita terganggu, fisik kitanya, terus mungkin nilai-nilai sekolah terbengkalai gara-gara kita gitu ya. Nah seperti itu ya gitu. Lalu kan kalau misalnya kita bermain medsos tentunya ada dampak negatif dan positifnya ya, ada Bu? sekali. Nah, menurut Ibu apa sih dampak positif dan negatif dari media sosial bagi remaja? Dampak, saya bahas dulu dampak positifnya ya. Banyak, sangat banyak. Tadi udah dibahas dari awal. Dampak positifnya kita tuh bisa dapat cuan gitu ya, dapat uang, dapat penghasilan dari media sosial kalau memang kita ulatkan. Rata-rata kan orang-orang saat ini ya vlogger, youtuber itu kan memang dari medsos dulu ya, maksudnya dari medsos gitu. Terus selain itu koneksi kita kepada dunia luar tuh sangat luar biasa. Kita bisa ngobrol, kita bisa punya banyak teman di luar, bukan hanya dalam negeri aja kan gitu. Kan kita kok tiba-tiba kita punya teman-teman dari Jerman, dari mana, apalagi ya itu kita nggak ngeh kan, maksudnya wah iya ya, dipikir-pikir kita bisa loh komen di itunya Justin Bieber, kita bisa loh komen di medianya siapa loh, Jungkook atau siapa gitu kan, sesama fans dari Indonesia gitu. Itu kan luar biasa gitu ya. Jadi dampak positif mungkin itu juga. Terus selanjutnya mengurangi stres, karena ya itu mah pengalaman pribadi ya. Iya sih, berselancar di medsos itu ngurangin stres gitu. Ngurangin stresnya gimana? Emang bisa lah. Kan di medsos tuh banyak hiburan, video lucu, lihat orang-orang yang live, atau misalnya orang-orangnya yang upload video-video lucu, atau misalnya lihat idola kita gitu kan, itu hiburan gitu. Apalagi mungkin yang suka mama yang suka drakor atau apa, lihat artis-artisnya gitu kan, itu suatu hiburan juga. Terus ya banyaklah hal-hal yang membuat kita bahagia gitu ya, yang menurunkan tingkat stres kita ketika bermain medsos gitu. Apalagi udah chattingnya sama teman lama misalnya dan lain-lain. Mengembangkan diri, membuat sesuatu yang mungkin belum pernah kita buat sebelumnya, keluar dari zona nyaman kita. Itu kan bisa lewat Facebook, lewat medsos ya, bisa banget lah gitu. Mungkin kita pengen keluar dari zona nyaman kita, mau mengekspresikan kalau di sekolah, di rumah kita malu-malu, ternyata depan kamera nggak malu-malu, walaupun yang nonton itu lebih luas, lebih banyak, tapi
ya udah terserah, yang penting aku berekspresi depan kamera, mama aku nggak lihat walaupun akhirnya lihat sih ya misalnya di media, tapi itu kan jadi ajang mengekspresikan dengan bebas ya akhirnya gitu, walaupun ya tetap harus ada batasan gitu. Dan satu lagi, itu bisa medsos itu bisa memberikan informasi dan juga sarana belajar, apalagi untuk remaja gitu kan, banyak sekali ya, bukan hanya untuk remaja. Ibu juga kadang nyari bahan materi di medsos juga banyak juga ternyata yang sharing, apalagi yang sesama guru yang sharingnya kan itu luar biasa, sangat membantu gitu. Nah itu positifnya. Kalau negatifnya tentunya sama ya, banyak juga negatifnya. Yang pertama, yang paling ini cyberbullying ya, itu cyberbullying atau kejahatan ya, bullying di dunia maya lah begitu. Itu kan rentan terjadi apalagi pada remaja yang notabene remaja itu tingkat emosionalnya kan masih labil ya, ABG labil gitu. Jadi masih belum bisa memfilter, menyaring hal-hal yang penting atau tidak penting untuk dikomentari atau untuk diikuti, apa bilangnya anak remaja sekarang, FOMO gitu ya, ngikut-ngikut sesuatu yang ya gitulah. Nah itu bahaya juga gitu ya, karena bisa terus kan banyak salah paham ya kadang dari medsos mah, salah pengertian. Nah kayak update status maksudnya ke siapa, yang baca siapa, jadi baper. Itu kan itu sudah lumrah terjadi ya, akhirnya baku hantam dan lain-lain seperti itu. Terus selanjutnya ini bisa body image atau kepuasan diri yang rendah, artinya tidak bersyukur karena lihat medsos banyak orang-orang yang cantik gitu kan, yang ganteng, insecure yang ya, Bu, iya, nah betul, bikin insecure, terus bikin ya aku mau apa, jadi nggak bersyukur kan jadinya. Tapi memang sih positifnya, jadi mungkin terpicu untuk lebih baik, tapi ada juga kalau yang nggak bisa menahan mah kan jadinya, aduh aku cantiknya ternyata harus seperti itu, cantik itu harus langsing, cantik itu harus seksi, karena yang seksi itu banyak di like-nya, ternyata kalau buka-buka iya banyak di like-nya. Nah itu jadi kan negatif juga ya, body image. Terus ya itu tadi, kecanduan hingga kehidupan nyatanya terabaikan. Perintah orang tua diabaikan, sekolah terabaikan, misalnya gara-gara terlalu fokus di dunia mayanya gitu. Jadi terlalu ya itu happy bahagia dengan itu, padahal inget kita tuh punya dunia nyata loh gitu ya. Yang ini terus bisa juga tadi udah beberapa kali disinggung, dampak negatifnya mengganggu kesehatan gitu. Ya itu hubungannya pasti dengan gadget ya, karena medsos ada di gadget. Medsos tidak ada di tidak ada di makanan, maksudnya kan kita lihat gadget ya gitu. Jadi mengganggu kesehatan, karena ya ini juga ya pengalaman juga, karena saya juga paling enak scroll sesuatu itu sambil tiduran, lampu dimatikan, padahal itu kan merusak mata ya, merusak mata. Terus juga pikiran terganggu, waktu istirahat apalagi kalau udah terlalu sering gitu kan ya, kecanduan, kita lupa waktu karena seru misalnya kan, begadang gitu kan, jadi kesehatan mental juga terganggu, kesehatan fisik apalagi gitu sih. Jadi mungkin masih banyak lagi ya dampak negatifnya, cuman garis besar itulah mungkin. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan penutup nih Bu, pesan Ibu bagi anak remaja yang bermain medsos nih gimana? Pesannya untuk remaja, untuk apalagi untuk siswa-siswa ya, siswa-siswaku gitu ya, yang bermain medsos tentunya tetap bijak dalam bermedia sosial. Tidak semua harus orang lain tahu, tidak semua harus orang lain lihat, karena ternyata kejahatannya tadi ya, dampak negatifnya, kejahatan juga bisa ada dari media sosial. Kita live rumah kita upload barang-barang yang kita punya, aku dikasih ini sama mama, aku dikasih itu ternyata bisa memicu kejahatan juga. Ada unsur ria ya akhirnya gitu ya. Jadi tidak semualah hal-hal yang ada di diri kita, ada di kehidupan kita, orang lain harus tahu, orang lain harus like gitu ya, atau orang lain harus komen. Ada saatnya memang kita keep aja untuk kebaikan gitu ya. Ya kalau sesekali itu kan buat refresh juga ya tadi kan.
biar ke stres gitu dengan segala kerumitan di dunia ini, ya nggak apa-apa gitu. Tapi tidak semuanya harus di-upload, tidak semuanya harus dibagikan kepada semuanya gitu ya. Terus juga jangan terlalu terbawa oleh suasana ya yang membuai. Seolah-olah di media sosial itu selalu begini. Ternyata kan aslinya mungkin tidak seperti itu ya. Kayak kita aja terlalu fokus melihat media sosial itu kebanyakan misalnya happy-happynya saja, atau misalnya kok kayak di media sosial anak sekolah ini mah ya kayak bebas atau apa. Jadi kita teh menuntut untuk berarti kuduna di sekolah orang ge kieu bagus kalau misalnya hal yang kita lihat hal positif, tapi gimana kalau hal negatif kan gitu. Ya pun hal seperti itulah ya. Terus juga untuk remaja khususnya yang masih bersekolah, ingat prioritas utama ya. Prioritas utama kita itu apa? Jangan terlalu fokus pada hal-hal yang justru akan mempengaruhi belajar kita misalnya, terus kehidupan kita gitu ya. Boleh sangat sekali memanfaatkan media sosial, silahkan dengan hal-hal positif. Banyak sekali siswa-siswa saat ini yang saya tuh orangnya gaptek sebenarnya, nggak semua medsos saya ikutin, nggak semua medsos saya punya gitu ya. Cuma kalau lihat di IG ada reels anak-anak sekolah yang luar biasa semangat gitu ya, mereka mengupload kegiatannya yang di pedalaman kah, yang di perkotaan kah, yang dagang, itu kan banyak ya remaja-remaja yang dagang, itu kan menginspirasi. Terus banyak juga remaja-remaja yang saling membantu sesama teman, itu kan sangat menginspirasi juga gitu ya. Jadi sangat boleh bermedia sosial, tapi tetap bijak dalam menggunakannya, begitu sih. Baik, terima kasih Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Sama-sama. Nah, untuk anak remaja nih di luar sana, berbijaklah dalam media sosial dan pakailah media sosial sebaik-baiknya. Jangan sampai media sosial itu berdampak negatif kepada kalian. Carilah hal-hal positif lah di media sosial. Iya, gitu. betul. Nah, dicukupkan sekian untuk wawancara pada siang kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Sama-sama. Ibu Nasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.